Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah udah siap ya. Iya, Pak. Baik, langsung aja ya. Baik, sudah tampak di layar. Sudah, Pak. Baik, saya Sudah, nggak Pak. slideshow ya, karena kalau slideshow itu suka saya bergerak, di situ belum bergerak ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai dengan sistem pencernaan. Jadi, anatomi, fisiologi, sistem pencernaan. Pencernaan adalah sekumpulan, namanya sistem, atau namanya sistem adalah kumpulan organ. Sistem adalah kumpulan organ yang berfungsi untuk mengolah, mencerna, dan mengabsorpsi makanan dan minuman. Jadi sistem pencernaan adalah sekumpulan organ yang mengolah, mencerna, dan mengabsorpsi makanan dan minuman yang masuk ke tubuh kita. Alat tubuh ini organ ya, seperti organ mulut, organ lambung, organ lever, organ usus, ya sampai ke anus. Ini sistem pencernaan kita. Bergerak nggak di sana? Bergerak, Slide-nya? Pak. Bergerak. Oke, baik. Ini dari mulut masuk ke orofaring. Faring ada 3 ya, saya pernah sampaikan. Nasofaring, orofaring, laringofaring. Ya, faring. Jadi tempat makan orofaring. Oro itu oral, mulut. Ya, dari mulut masuk ke faring, ke esofagus. Esofagus. Kalau bahasa Indonesianya kerongkongan. Dari esofagus masuk ke lambung, ke kardiak, fundus, pilorus. Ya. Dari lambung masuk ke usus halus. Usus halus terdiri atas 3, duodenum, usus 12 jari, yeyunum, ini yeyunum, usus kecil, dan usus besar, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens. Ini sigmoid, ini rektum, ini anus. Nanti kita bahas satu persatu ya. Salah satu organ lain yang juga membantu pencernaan adalah lever, yang menghasilkan empedu untuk pencernaan lemak, begitu juga pankreas. Ya, kelenjar pankreas yang menghasilkan enzim dan hormon untuk memetabolisme makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nanti kita bahas satu persatu. Ini kita bagi 2 sesi ya, hari ini dan pekan depan. Karena saya lihat di RPS-nya pencernaan dibagi 2 sesi. Kita mulai dari mulut. Rongga mulut kita pernah menyampaikan ini lidah, ini rongga mulut, ini palatum. Palatum itu langit-langit. Langit-langit dibagi 2, palatum durum, langit-langit keras, dan palatum mole, langit-langit lunak. Ya, palatum mole itu di belakang, di dekat uvula, anak lidah apa? Anak lidah ya. Ya, yang di tengah-tengah itu. Yang di depan palatum durum, tulang keras. Palatum memisahkan antara mulut dengan rongga hidung. Ya, palatum itu langit-langit memisahkan antara rongga mulut dengan rongga hidung. Di bagian dasarnya lidah, di bagian dasarnya lagi adalah tulangnya rahang, rahang bawah atau mandibula. Depannya gigi, bibir, mulut, belakangnya faring. Ya. Faring dibagi 3 ya, nasofaring yang berhubungan dengan nasal, hidung, orofaring, saya ulangi, berhubungan dengan mulut, dengan laringofaring yang berhubungan dengan laring.
Pipi bagian samping dilapisi oleh papila. Papila itu bronjol-bronjol ya. Nanti dikasih gambar seperti papila lidah. Luarnya kulit, pipi luarnya kulit, dalamnya mukosa. Mukosa itu tanpa ada epitel. Maaf, tanpa ada epitel. Oh, iya. Jadi tidak ada selaput kitin di pipi bagian dalam. Ya, contohnya bibir. Kalau bibir dibuka, maka bagian dalamnya mukosa, bibir bagian luarnya kulit, karena kulit mengandung epitel. Otot bibir, musculus buccinator namanya. Ya, buccinator, musculus buccinator itu otot-otot pipi. Ini palatum, durum, langit-langit keras, palatum mole, langit-langit lunak. Ini yang biru, palatum durum. Yang kuning palatum durum, yang biru palatum mole, yang dekat dengan uvula. Ya, ini orofaring yang nampak. Kalau buka mulut, mentok di belakang itu namanya orofaring. Ya, ini lidah. Ini yang dua kanan kiri ini yang kecil adalah tonsil atau amandel. Ini anak lidah namanya uvula. Uvula berfungsi untuk membantu pada saat menelan. Jadi supaya tidak masuk ke hidung. Kalau nggak ada uvula, makanan yang ditelan masuk ke hidung. Jadi uvula menahan makanan agar tidak sampai ke hidung. Makanya orang walaupun jungkir balik ya, kepala di bawah kaki di atas, kalau menelan tidak akan naik ke hidung. Kenapa? Karena tertahan oleh uvula. Ini lidah. Lidah menempati hampir sebagian besar rongga mulut dan disusun terutama oleh otot-otot skeletal. Otot skeletal itu artinya otot rangka. Artinya otot rangka artinya otot yang digerakkan oleh kemauan sendiri. Ya, jadi otot itu ada 3 kan, otot rangka, otot halus, otot jantung. Otot rangka digerakkan oleh kemauan sendiri, otot polos digerakkan oleh tidak kemauan sendiri seperti usus, dan otot jantung digerakkan oleh otot jantung itu otot rangka yang tidak bisa diatur, koordinir oleh kemauan sendiri. Frenulum lingualis itu ini kalau lidah diangkat di tengah-tengah itu ada garis tengah lidah namanya frenulum lingualis. Ya. Tapi fungsinya adalah tempat keluarnya air liur. Jadi kalau kita ngaca, lidah kita angkat ke atas, kelihatan ada frenulum. Ya, frenulum lingualis. Kanan kirinya itu ada benjolan-benjolan yang merupakan saluran kelenjar sublingualis. Ya. Kelenjar air liur. Kelenjar air liur namanya dari glandula sublingualis. Ini lidah. Ini namanya papila-papila. Ya, berbentuk seperti kasar. Makanya lidah kita kasar karena banyaknya papila-papila. Fungsi lidah adalah mengarahkan makanan untuk digigit oleh gigi, untuk dikunyah oleh gigi, untuk dihancurkan oleh gigi. Jadi lidah berfungsi untuk mengarahkan makanan. Jadi bisa mendorong ke depan, bisa mendorong ke samping, bisa mendorong ke belakang, bisa mendorong ke atas, itu fungsi lidah. Dia tidak mengunyah makanan, tapi dia mengarahkan makanan untuk dapat dihancurkan oleh gigi. Di depan di permukaan lidah ada reseptor. Reseptor pengecapan rasa manis, pahit itu di depan, manis di tengah, asam asin di samping. Ya. Ini valata dikelilingi oleh dinding papila. Tapi ini nggak penting banget ya untuk kedokteran aja nih, tapi untuk perawat nggak usah. Yang jelas lidah itu di mukanya, di permukaannya itu kasar karena adanya papila-papila.
bentuk papila ada yang berbentuk valata, ada yang berbentuk fungiform seperti jamur, ada yang berbentuk foliate seperti daun, ada yang berbentuk filiform seperti fili-fili, filamen, ya. Itu bentuk-bentuknya saya, tapi semuanya papila-papila. Itu sebabnya kalau kita lihat ini ada berbentuknya macam-macam, ya, papila lidah itu. Fungsi papila adalah untuk mengecap makanan, untuk mengecap rasa makanan. Kelenjar air liur. Kelenjar air liur itu berisi atau saliva ya, saliva atau kelenjar air liur berisi amilase, menghasilkan enzim amilase. Kelenjar saliva atau kelenjar air liur menghasilkan amilase. Amilase berfungsi memecah karbohidrat menjadi polisakarida atau disakarida. Ada 3 kelenjar air liur kita. Satu di parotis. Parotis itu tepat di bawah telinga. Ya, kalau orang penyakit gondongan, bukan gondok ya, gondongan, yaitu kelenjar parotisnya membesar. Ada submandibula, ada sublingualis seperti saya bilang tadi. Di bawah lidah tadi ada submandibula, jadi ada 3 kelenjar parotis, air liur kita dihasilkan dari kelenjar parotis, dihasilkan dari kelenjar submandibula. Mandibula itu rahang bawah ya, di bawah rahang bawah, dan ada di bawah lidah. Jadi kalau ada ujian, kelenjar air lidah ada berapa, kelenjar air liur ada berapa, ada 3. 1 kelenjar parotis, 2 kelenjar submandibular, 3 kelenjar sublingual. Ini dia 3 pasang. Kanan kiri ya, kanan kiri, karena parotis kanan, parotis kiri. Ini kelenjar ludah. Ya, ini di bawah lidah, ini di bawah lingual, di bawah mandibular, ini di parotis, kelenjar air liur. Kelenjar ludah, kelenjar air liur, saliva itu sama. Bahasa Latinnya saliva, bahasa Indonesianya air liur, bahasa awamnya air ludah. Ya, itu sebetulnya mengandung amilase. Fungsi amilase memecah karbohidrat menjadi disakarida. Jadi di mulut tidak termetabolisme protein dan lemak. Protein dan lemak tidak dimetabolisme di mulut. Di mulut sudah mulai metabolisme karbohidrat. Fungsi saliva, fungsi air liur mencampur dan membasahi makanan sehingga mudah ditelan. Jadi fungsi air liur itu membasahi makanan sehingga mudah untuk dikunyah, mudah juga untuk ditelan. Jadi kadang-kadang kita makan kering, karena kering itu seret itu ditelan, maka air liur akan keluar untuk membasahi makanan sehingga mudah ditelan. Memecah material makanan sehingga dapat dirasakan oleh reseptor pengecap. Jadi makanan yang kita makan dipecah oleh enzim saliva tadi, namanya amilase, kemudian jadi bisa dirasakan oleh kita, rasanya asam, pahit, asin, manis, ya, dan pedas. Enzimnya amilase. Ya. Ada juga enzim lisosim, fungsi membunuh bakteri, tapi ini tidak terlalu banyak. Enzim lisosim dihasilkan dari saliva juga. Lisosim ini berfungsi untuk membunuh sebagian kuman-kuman yang ada di makanan. Ya, makanan kita. Jadi orang jajan di pinggir jalan, jajan di warung, itu mungkin ada bakteri. Bakteri itu yang masuk ke mulut langsung dibunuh sebagian kecil oleh enzim lisosim dari kelenjar saliva. Gigi, kalau gigi ini sudah ketahui ya, jumlah gigi orang anak kecil itu berjumlah 20. Gigi susu namanya dentis decidus, gigi susu. Kalau udah dewasa, gigi dewasa namanya dentis permanentes, permanen, berjumlah 32.
Gigi, ada gigi taring, gigi seri, 2 pasang di depan kanan, 2 pasang di depan kiri, 2 pasang di depan bawah, atas 2, kiri atas 2, kanan atas 2, kiri bawah 2, kanan bawah 2. Ada 4 atau 4 pasang ya. Jadi berjumlah 8. Namanya incisivus. Ada gigi taring berjumlah 4. Atas 2, bawah 2. Ada premolar, ada atau geraham kecil, geraham depan. Ada molar, geraham belakang. Pada bayi, ICPM itu muncul, tapi M molaris tidak ada. Pada dewasa muncul molaris. Ya. Ini kode-kodenya I incisivus, C caninum, M molaris 1, atau premolar, M2 molar atau geraham. Ini giginya, ini gigi seri, gigi incisivus, ini caninum, gigi pengoyak ya, gigi taring untuk mengoyak, gigi seri untuk memotong, gigi geraham untuk mengunyah. Ini premolar 2, molar 3. Kemudian lanjut ke faring dari mulut, ada bibir, ada lidah, ada gigi, ada pipi, kemudian makanan masuk ke faring. Faring ini berbentuk saluran saja. Ya, kerucut di atas muskulomembranosa, otot membran, ya, yang tersambung dengan esofagus dan trakea. Kalau trakea namanya laryngofaring, kalau esofagus namanya orofaring. Ini udah kita bahas waktu pertemuan di awal anatomi tubuh. Ini tadi yang saya sampaikan, mulut, ini lidah dipisahkan oleh palatum, memisahkan antara mulut dengan rongga hidung. Ini faring, ini epiglotis, ini uvula. Uvula menahan makanan masuk ke hidung. Ya, kalau nggak ada uvula, makanan yang dimatelan bisa masuk naik ke hidung. Uvula berfungsi menahan makanan sampai ke hidung. Epiglotis berfungsi mengatur makanan masuk ke esofagus. Esofagus di belakang ya. Jadi ditutup trakea ditutup laring ditutup oleh epiglotis sehingga makanan masuk ke esofagus. Begitu. Itu sebabnya kenapa orang makan menelan tidak boleh sambil berbicara. Kenapa? Ketika berbicara epiglotis terbuka sehingga makanan berpotensi masuk ke laring. Ya. Ini tonsil. Tonsil itu T0 berarti sudah dioperasi tonsilnya, amandelnya sudah dioperasi. Mungkin di antara kita sudah ada yang T0, artinya pernah dioperasi tonsilnya. T1 normal, terlihat kanan kiri. T2 pembesaran tidak sampai garis tengah. Ini garis tengah, tidak sampai garis tengah. T3 pembesaran sampai garis tengah. T4 pembesaran melewati garis tengah, jadi sudah bertemu kanan dengan kiri. Ini T4, ini T3, ini T2, ini T1, ini T0. Ya. Esofagus, lanjut ke esofagus. Dari faring, esofagus. Esofagus merupakan otot panjangnya 20-25 cm. Ya, dimulai dari faring, menembus ke diafragma ke dalam lambung. Kerja esofagus hanya untuk menyalurkan makanan dengan gerakan peristaltik dari atas ke bawah. Ya, gerakan peristaltik ini menyebabkan makanan tidak akan berbalik dari lambung ke mulut lagi. Karena ada gerakan. Jadi orang walaupun kepala di bawah, kaki di atas, kalau minum tetap tidak akan masuk ke hidung karena ada gerakan peristaltik tadi. Ya, gerakannya
Nanti akan disampaikan gambarnya. Ini esofagus. Ini diafragma. Diafragma menembus diafragma masuk ke gaster atau lambung. Jadi esofagus hanya berupa saluran saja fungsinya, tidak ada fungsi apapun, tidak ada proses enzimatik, tidak ada proses metabolisme, hanya menyalurkan saja. Struktur esofagus terdiri atas 4 lapis jaringan ikat, ini sirkuler, longitudinal, lapisan submukosa dan mukosa. Ini semua organ pencernaan itu terdiri atas lapisan. Bagian dalamnya namanya mukosa, bagian luarnya submukosa, lebih luar lagi otot. Otot itu ada otot berputar, ada otot yang memanjang. Otot berputar, nah gerakan ini menyebabkan terjadinya gerakan peristaltik. Diulang lagi, esofagus, lapis otosirkular dan longitudinal, sehingga menimbulkan gerakan peristaltik. Ya, bolus makan itu artinya bolus itu satu telan. Jadi kalau ada 1 sendok kemudian ditelan, 1 telan itu namanya bolus. Bolus makanan bergerak masuk ke lambung karena peristaltik dan daya gravitasi. Tapi kalaupun tidak ada gaya gravitasi pun, makanan tetap berjalan dari mulut ke lambung karena ada gerakan peristaltik. Gravitasi tidak menentukan, hanya membantu saja. Jadi kalau tidak ada gravitasi, ya tetap makanan masuk ke lambung. Ini kemarin kita bagi lambung bagi 9, udah disampaikan pertemuan di awal. Gaster. Terletak daerah epigastrik. Ini ya, gastrik ya. Gaster di daerah epigastrik. Kalau hipokondrion kiri, limfa, hipokondrion kanan, lever. Ya. Letak daerah epigastrik dan sebagian di sebelah kiri hipokondrik dan umbilikal. Bagian atas disebut fundus, bagian bawah disebut pilorik, bagian tengah disebut antrum. Nanti ada gambarnya ya. Antara esofagus ke lambung ada sphincter. Sphincter itu klep. Ya. Kardiak. Ya. Kardiak dan duodenum melalui pilorik sphincter. Jadi masuk ke lambung esofagus ngebuka klep. Ya, klepnya terbuka ketika ada gerakan peristaltik sehingga makanan bisa masuk ke dalam lambung dari esofagus. Ketika makanan sudah masuk ke lambung, klep itu menutup kembali sehingga dari lambung tidak lagi masuk ke esofagus. Begitupun dari lambung ke usus 12 jari atau duodenum. Dari lambung ini, dari esofagus di sini ada klep, sphincter. Ya, sphincter kardiak namanya. Sphincter ini terbuka ketika ada makanan masuk. Ketika makanan sudah masuk ke dalam lambung, sphincter ini menutup kembali. Ya, begitu juga dengan 12 jari. Ada pylorus, ada sphincter di sini. Valve, ya. Ketika makanan sudah keluar dari lambung, maka sphincter ini menutup. Ketika ada makanan mau masuk, mau lewat, sphincter terbuka, makanan sudah lewat, sphincter tertutup, sehingga makanan dari duodenum tidak akan kembali kepada gaster atau lambung. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Misalkan kita udah makan nih, Pak. Terus 1 jam kemudian kita muntah, itu makanannya sebelumnya udah ada di lambung atau masih di esofagus, Pak? Kenapa, Dek? 1 jam? Iya, misalnya kita udah makan. Nah, terus 1 jam kemudian kita mau muntah, itu makanannya masih di esofagus atau udah ada di lambung, Pak? Pas ada rasa Esofagus mual. itu cuma beberapa detik, Dek. Begitu menelan, esofagus masuk ke lambung dalam hitungan 2 detik atau 3 detik. Oh. Jadi hanya menyalurkan makanan doang ya, Pak, esofagus? Iya, hanya berfungsi menyalurkan makanan, tidak terjadi metabolisme, tidak terjadi penghancuran katabolisme. Ya, tidak ada proses enzimatik di esofagus. Begitu menelan, dalam hitungan 2 detik, 3 detik, langsung masuk ke lambung. Tidak ada yang tersisa di esofagus. Tidak ada yang tersisa di esofagus.
Kalau yang tersisa biasanya agak seret, nanti dia minum, keselak kalau bahasa Indonesianya. Hiccup. Ya. Jadi kalau sudah lewat 2 detik, 3 detik masuk ke lambung, lebih dari itu udah mau muntah, berarti muntahnya dari lambung. Ya, baik. Lambung itu bisa bertahan sampai sekian menit sampai sekian jam. Tergantung jenis makanan yang masuk ke dalam lambung. Kalau makanannya itu cair, seperti minuman, maka akan cepat keluar dari lambung. Tapi kalau makanan itu padat, seperti misalnya ikan, lebih cepat. Kalau nasi, lebih cepat. Kalau ketan, lebih lama. Kalau makan yang berserat tinggi, lebih cepat. Yang berserat lama, lebih lama. Begitu. Yang berserat sedikit maksud saya, itu lebih lama. Ini ruge-ruge. Ruge-ruge itu bukan cacing ya, tapi dindingnya. Pernah lihat babat soto babat? Pernah, Pak. Nah, ini babatnya ini, di dinding-dindingnya ini. Ya. Ini otot dinding lambung. Ini otot dinding lambung. Ya, jadi ada yang longitudinal, ada yang sirkular, ada yang oblik, ya. Ini ada yang longitudinal. Longitudinal itu mendatar ya. Ada yang sirkular, berputar, ada yang oblik, miring. Makanya lambung itu memerasnya dari segala arah. Ya, memeras itu dari segala arah. Kemudian dari lambung keluarlah enzim-enzim yang insya Allah pekan depan kita akan bahas enzim-enzimnya. Kalau nggak salah pekan depan ya. Jadi ada 2 katup kardiak dari esofagus masuk ke lambung. Katup kardiak jangan salah ya, katup kardiak dari lambung ke usus 12 jari, katup pilorum. Nih, pyloric sphincter atau valve. Valve itu katup. Sphincter bahasa Latin, valve bahasa Inggris. Ya, di sini terjadi metabolisme yang luar biasa, Dik. Ada renin, ada HCl, ada pepsin, ya, di metabolisme. Tapi kalau air langsung diserap, langsung disalurkan, langsung diserap. Makanya ada obat yang begitu diminum langsung terasa obatnya, karena obat tersebut diminum melalui air. Struktur lambung, lapisan peritoneal yang merupakan lapisan serosa ini lapisan paling luar. Longitudinal, sirkuler, oblik, ini otot-ototnya ya, tadi udah saya kasih gambarnya ya. Lapisan submukosa, lapisan mukosa ini yang saya kasih gambar berbentuk, ini mukosanya nih. Mukosanya berbentuk ruge. Ya, ini ototnya berbentuk sirkuler, longitudinal, dan oblik. Ruge itu kayak babat ya. Ruge itu kerutan-kerutan. Yang dilapisi oleh epitel silindris. Silindris itu berbentuk tabung ya. Jadi ada sel epitel berbentuk silinder yang mensekresi mukus. Mukus itu enzim ya, kental. Kalau seros itu air liur, encer. Ya, jadi kalau mukus sama serosa, kalau mukus itu kental, kalau serosa itu encer. Ya, tapi sama-sama enzim. Ini dinding-dindingnya. Di lambung, bagian luar, longitudinal, oblik, sirkular. Ini bagian luar, ini peritoneumnya. Ya, ini sphincter pylori, ini sphincter kardiak. Ini usus 12 jari. Ini dinding mengandung mukus silindris. Ya, mengeluarkan enzim-enzim. Enzim-enzim diklasikan dari sini berbentuk mukus. Mukus itu kental ya. Kalau cairan itu seros. Jadi air liur itu serosa. Karena air liur itu menetes, encer. Kalau mukus itu kental. Maaf ya. Ingus itu mukus, tidak ada ingus seros. Ya, ingus itu mukus. Kalau air liur itu serosa. Ini ruge pada lambung, tadi udah dikasih gambarnya. Ini sphincter, ini sphincter.
Kelenjar pada lambung, ada glandula kardiak menghasilkan mukus, ada kelenjar, glandula itu kelenjar ya, glandula bahasa Latin, bahasa Indonesia artinya kelenjar. Kardiak menghasilkan mukus, tadi yang saya sampaikan hasil enzim-enzim cairan untuk membasahi lambung. Glandula gastrik itu menghasilkan pepsin dan asam lambung. Pepsin itu merubah protein menjadi asam amino, ya, protein menjadi asam amino. Dan asam lambung itu membunuh kuman, ya, asam lambung membunuh kuman sehingga kuman-kuman yang masih lewat dari mulut, walaupun ada lisozim di mulut, tapi tidak semua terbunuh oleh lisozim, maka yang masuk ke dalam lambung akan mati semuanya oleh HCl, asam lambung. Dan HCl juga membantu proses renin, yaitu dari susu menghasilkan menjadi kasein. Dan glandula pilorik menghasilkan hormon gastrin. Gastrin itu yang memicu diproduksinya mukus dan pepsin. Jadi hormon gastrin memicu gerakan peristaltik di lambung dan menghasilkan mukus, pepsin, HCl di lambung. Terjadi gerakan pada lambung yang berfungsi mencampur makanan. Jadi makanan diaduk-aduk ya dengan otot lambung yang 3 jenis tadi. Diaduk dengan mukus, dengan enzim, ya. Makanan bercampur dengan sekret lambung menjadi kim. Pernah melihat orang muntah atau pernah muntah? Ada yang pernah muntah? Nah, kan bau kan? Kayak bubur, muntahannya seperti bubur. Nah, itu muntahan itu namanya kime. Ya. Namanya kime. Jadi kime itu adalah makanan yang masuk ke dalam lambung sudah bercampur dengan enzim dan sekret mukus dari lambung. Ya. Baunya bau asam HCl. Nanti saya kasih tahu tripsin, lipase, amilase, protease, berfungsi supaya apa. Dari lambung masuk ke usus halus. Usus halus dibagi atas 3. Usus halus dibagi atas 3, yaitu duodenum, 12 jari, karena memang panjangnya sekitar 12 jari. Ya. Bukan 12 jengkal ya, 12 jari. Kemudian masuk ke yeyunum, masuk ke kolon. Maaf, yeyunum masuk ke ilium. Jadi usus halus dibagi 3, duodenum, yeyunum, ilium. Usus besar dibagi atas 1, kolon. Ya. Yeyunum berfungsi untuk duodenum berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Ya, menyatukan, kan lemak itu tidak bisa bercampur dengan air, maka diemulsikan oleh empedu di duodenum. Nanti ada gambarnya ya. Duodenum panjangnya 12 inci 18 cm, usus 12 jari disebut 12 jari yang dilingkupi oleh kaput dan dari pankreas. Kaput itu kepala ya, dilingkupi oleh kepala dari pankreas. Letaknya di retroperitoneal, artinya di luar dari peritoneum. Ya. Di duodenum juga keluar ductus biliaris communis. Communis itu artinya gabungan ya, komunal, bukan komunis aliran. Komunal itu artinya gabungan. Jadi gabungan dari empedu dan gabungan dari saluran dari empedu dan bergabung dengan saluran dari pankreas. Makanya disebut komunis. Komunis itu artinya gabungan ya, bukan komunis aliran atau faham. Ya. Jadi salurannya bersatu, nanti ada gambarnya. Nih, ya ini bersatu komunis. Jadi saluran dari pankreas bersatu dengan saluran dari empedu. Ya. Empedu ini berfungsi untuk apa? Empedu berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Apa itu mengemulsikan lemak? Mencampur lemak dengan air. Karena air tidak bisa bercampur dengan lemak, maka disatukan oleh empedu. Empedu dihasilkan oleh lever. Jadi lever menghasilkan empedu, kemudian produksi empedu disimpan dulu di kandung empedu, vesika velea.
Ketika diperlukan, maka kandung empedu ini berkontraksi, memeras, sehingga keluar empedu masuk ke duodenum. Jadi kalau orang tidak makan daging, tidak makan lemak, maka empedu ini diam saja. Ketika orang ini makan soto, makan yang berlemak, maka begitu sampai usus 12 jari, lemak itu, maka kontraksilah kandung empedu untuk mengeluarkan empedu, cairan empedu ke usus 12 jari. Ditambah nanti ada lipase, tripsin, amilase dari pankreas, sel alfa pankreas. Kalau sel betanya kan insulin, kalau sel alfanya asikrin. Jadi dari lambung masuk usus 12 jari diproseslah amilase, lipase, protease, tripsin, enzim-enzim yang keluar, ditambah empedu kalau seandainya ada lemak. Ya. Dari duodenum masuk ke yeyunum. Di duodenum cuma segini aja, 12 jari. Masuk ke yeyunum. Untuk diserap. Karena sudah diproses kan, sudah dihancurkan makanan-makanannya secara enzimatik, maka tinggal diserap di yeyunum. Di karbohidrat, protein, lemak diserapnya di yeyunum. Yeyunum panjangnya 8 inci, letak antara duodenum dan ileum, merupakan tempat proses penyerapan nutrien yang utama. Jadi setelah di metabolisme di usus 12 jari, diseraplah, tinggal diserap. Ileum merupakan lanjutan dari yeyunum dan berakhir di katup ileosekal. Ileum, cecum. Ya, cecum itu usus buntu. Ileum, usus halus. Ya. Gabungan usus buntu dan usus halus namanya ileosekal. Ada sphincter. Ingat, setiap ada pindahan ke tempat, selalu ada sphincter. Sphincter ini fungsinya untuk katup atau valve, supaya dari usus sekal ini, saya kasih gambar lagi tadi. Nah, ini ileum, ini cecum. Ya, ileum, cecum. Ada sphincter ileosekal. Ya, ini usus 12 jari. Dari ileum, dari duodenum, makanan di metabolisme dicerna, yeyunum, ileum, itu terjadi penyerapan makanan masuk ke kolon. Kolon itu usus besar. Maka ada sphincter supaya nggak balik lagi dari kolon ke usus halus. Di kolon inilah terjadi penyerapan dua proses. Satu penyerapan air, yang kedua terjadi proses pembentukan feses oleh bakteri. Ya, ini ileosekal, ini cecum. Cecum itu awalnya usus besar. Di situlah terdapat usus buntu atau appendix. Ini usus halus, dindingnya ada yang menonjol namanya villi, ada yang berlubang namanya cryptum. Ya, menghasilkan sel-sel endokrin, cryptum. Cryptum itu kayak sumur. Kalau yang menonjol itu namanya villi. Apa fungsi villi? Supaya memperluas permukaan usus. Ya, makin banyak villinya, maka permukaan ususnya makin besar. Supaya penyerapannya lebih baik. Jadi meningkatkan luas permukaan usus. Ya, jadi fungsi villi memperluas, meningkatkan luas permukaan dari usus halus. Ya, kenapa? Supaya penyerapannya bagus, makin luas usus halusnya, makin efektif penyerapannya. Di usus halus juga terkeluar enzim-enzim, ya, di cryptum. Ya. Pankreas berfungsi dua. Ya, kemarin kita udah bahas pankreas fungsi dua, ada eksokrin, ada endokrin. Endokrin langsung masuk ke dalam darah, eksokrin adalah salurannya, ya.
Tadi saya sudah kasih gambarnya nih. Ini eksokrin, ada salurannya. Kalau endokrin tidak ada saluran, langsung masuk ke dalam darah. Contohnya adalah insulin. Insulin itu langsung masuk ke dalam darah. Kalau amilase, lipase, tripsin itu langsung masuk ke saluran. Makanya disebut eksokrin. Ya. Lever menghasilkan asam empedu sebagai emulsifier emosi. Emosi fungsinya apa? Menyatukan antara air dengan lemak supaya apa? Bisa dimetabolisme oleh lipase. Ya, dihasilkan oleh sistem porta hepatika. Ya, fungsinya menyimpan, mensintesis proses kimiawi. Kandung empedu menyimpan asam empedu. Jadi kandung empedu fungsinya apa? Nggak ada fungsi apa-apa kecuali untuk menyimpan empedu. Ya, hanya berfungsi menyimpan saja. Ya, kayak kandung kemih, kandung kencing. Fungsi kandung kencing apa? Tidak ada, hanya untuk menyimpan kencing aja. Jadi kalau nggak setiap saat orang kencing kan, supaya disimpan dulu, udah banyak baru pipis, baru buang air kecil. Pankreas ada endokrin, ya. Sel alfanya insulin, sel betanya glukagon. Ya, asinus eksokrinnya berbentuk asinus maksudnya enzim cerna. Tadi udah saya sampaikan ya. Jadi ada endokrin, ada eksokrin. Beda endokrin itu tidak punya saluran, eksokrin itu punya saluran. Ini lever ya, lobus kanan, lobus kiri. Ini kalau lever dibalik, ini kandung empedu dihasilkan oleh lever. Ductus hepaticus communis bawah empedu meninggalkan hati. Ya, hepaticus communis. Kalau communis itu bukan aliran ya, artinya dua saluran menjadi satu. Ya. Ductus cysticus dari kandung empedu masuk ke pankreas. Tadi udah saya kasih gambar. Pankreas komunis dari pankreas bergabung sama empedu. Nih. Ini komunis ya. Ductus komunis, hepaticus komunis. Kenapa disebut komunis? Karena bergabung. Masuk ke empedu. Dari empedu masuk ductus cysticus. Ya, nanti di sini bersatu lagi dengan pankreas. Dengan pankreas, ductus komunis pankreaticum. Ini kandung empedu fungsinya atau vesica velia ya, bahasa latinnya vesica velia. Berfungsi hanya untuk menaruh empedu saja, menyimpan saja. Dan dia dikeluarkan ketika diperlukan. Kapan diperlukan? Ketika orang tersebut mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak tinggi, ya, yang mengandung lemak. Jadi kalau orang dipotong empedunya, ya misalnya empedunya dipotong, dioperasi, maka tidak ada yang metabolisme lemak sehingga lemak itu masuk ke feses, ya. Usus besar. Usus besar ya usus halus sudah ya. Fungsi usus halus apa? Untuk menyerap makanan. Fungsi usus besar apa? Untuk menyerap air. Ya. Usus besar menerima material yang tidak tercerna dari usus halus. Ya. Jadi yang nggak bisa dicerna usus halus masuk ke usus besar. Apa yang nggak bisa dicerna? Contohnya serat. Serat nggak bisa dicerna. Ya. Fungsi utama adalah absorpsi air dari sisa makanan yang membuang dalam bentuk feses. Jadi makin lama di usus besar, fesesnya makin keras. Ya, kenapa? Karena absorpsi air terus. Ya, makin cepat keluar dari feses, maka makin lunak. Ya, karena belum sempat diabsorpsi seluruhnya. Ini cecum, ini ilium, ini cecum, ini usus buntu. Ini ascenden, ascenden artinya naik, transversum artinya transversal, descenden artinya turun. Ini sigmoid, sigmoid, melengkung. Ini rektum, rektum itu tempat ngumpulnya feses. Jadi kalau feses sudah masuk ke rektum, sudah mulai muncul rasa ingin buang air besar. Ya, kalau feses sudah sampai ke rektum, ada rasa ingin buang air besar. Jadi ini cuma saluran saja, tidak ada penyerapan lagi. Ya. Ini maka sudah terbentuk menjadi feses. Cecum di bawah terdapat appendix, ya. Appendix ini berbentuk cacing, ya, sepanjang 6 cm.
mudah bergerak, tidak mempunyai mesenterium, tidak memiliki gantungan. Usus itu tergantung kan ya. Ini kenapa ususnya bisa ini, dan yang kuning-kuning ini gantungnya usus. Ya, usus itu ada gantungannya, namanya mesenterium. Kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens. Ya, ini kesekum, ascendens, transversum, descendens. Sigmoid, dari sigmoid masuk ke rektum. Rektum itu mulai muncul perasaan untuk defekasi. Anus itu yang menghambat atau mengeluarkan feses. Jadi yang ngatur tuh anus. Jadi misalnya orang mau buang air besar, udah di rektum nih, fesesnya mau buang, ditahambat sama anus. Tunggu dulu, cari WC dulu gitu. Begitu WC-nya udah ketemu, baru anusnya dibuka, baru fesesnya keluar. Jadi fungsi anus untuk mengatur klep, memiliki klep, mengatur keluar atau tidak, atau tertahannya feses di rektum, ya. Tapi kalau desakannya rektum terlalu kuat, maka sphincter ini nggak kuat, jebol, akhirnya buang air besar di sebelum di kamar mandi, ya, sebelum di toilet. Misalnya pada anak kecil sphincternya masih lemah, ya, buang air besar langsung, atau pada saat diare di mana peristaltiknya kuat sekali sehingga sphincternya nggak kuat nahan diare tadi. Peritoneum ini tinggal dikit lagi udah mau selesai. Peritoneum itu dinding lambung, dinding abdomen, maaf, bukan dinding lambung, dinding abdomen. Anda tahu ada pleura. Pleura itu dinding paru. Ya. Peritoneum juga begitu. Pleura ada visceralis, ada pleura parietalis, ya. Lambung juga begitu, ada lambung visceralis, ada peritoneum parietalis, ada peritoneum visceralis, ada peritoneum parietalis. Ini sama dengan pleura ya. Di antaranya ada rongga pleura, kalau di lambung namanya rongga peritoneum. Di rongga peritoneum ini terdiri atas organ-organ pencernaan seperti usus, usus buntu, usus besar, usus halus, ya, lambung, ya, itu semua dalam rongga peritoneum. Kalau masih ingat dengan pleura, mungkin Anda masih ingat dengan peritoneum. Ya, pleura ada pleura visceralis, ada pleura parietalis. Parietalis yang menempel dengan dinding dada. Ya, kalau di lambung, kalau di abdomen, peritoneum parietalis menempel dengan dinding perut, yang menempel dengan organ-organ dalam, namanya peritoneum visceralis. Di antaranya ada cairan ya, cairan peritoneum, supaya nggak lecet. Ya, sama seperti rongga pleura juga ada cairan supaya nggak lecet. Ini contohnya gambar dari rongga-rongga. Tinggal dibaca saja small intestine, omentum bursa. Dek, saya izin sebentar 5 menit ya, Dek ya. Sebentar 5 menit. Iya, Pak.
Baik, kita kembali lagi ke fungsi peritoneum. Jadi fungsi peritoneum menutupi bagian organ perut dan pelvis. Jadi sama dengan rongga pleura ya. Jadi fungsinya untuk melindungi paru-paru kalau pleura ya. Ada cairannya supaya tidak saling menggesek ya. Retroperitoneal itu di belakang peritoneum ya. Ini retroperitoneal. Ya, pankreas itu di luar peritoneum. Yang biru ini itu peritoneum. Yang biru ini. Jadi di luar peritoneum itu contohnya adalah pankreas, usus 12 jari, ginjal juga di luar. Ya, di luar peritoneum. Jadi di belakang peritoneum. Kemudian organ reproduksi itu di luar peritoneum. Kalau perempuan, vagina, ovarium, uterus itu di luar peritoneum. Masuknya ke pelvis. Ya. Demikian. Jadi peritoneum hanya sampai usus saja. Ya, di bawah usus seperti vesika urinaria, kantung kencing, uterus, ovarium, rahim, ginjal itu di luar peritoneum, ya. Baik, itu ya. Mudah ya? Gampang kan? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Saya share ya. Ada pertanyaan nggak, Ri? Alhamdulillah sudah jelas, Pak. Udah jelas ya, mudah-mudahan jadi cerdas ya. Amin. Baik, saya kirim ke grup ya. Baik, Pak. Makasih Pak Alif untuk Siap Pak, sama-sama Pak. Terima kasih, Pak. terus ya. Makasih ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.